Ya, salam semua. Kembali lagi kita di Zoom Sema Adonai dan pada kesempatan Senin malam hari ini kita kembali lagi bersama dengan Pastor Setio Nugroho ya. Ya, masih membawakan tema tentang kisah para rasul ya. Dengan kali ini adalah kisah para rasul 8 dari ayatnya ke 26 sampai dengan 40 dengan temanya adalah ketika Tuhan membuka pintu kesempatan. Dan sebelum kita memulai acaranya, kita akan buka dulu dengan doa dari Ibu Heni. Silahkan Ibu Heni untuk memulai dengan doa. Doa ya Bapak Ibu sekalian di dalam Tuhan Yesus ya. Bapa Sorgawi, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada malam hari ini, Pastor Setio Nugroho yang akan mau memaparkan pengajaran yang akan memberikan kami pengertian di dalam kebenaran firman-Mu. Bapak berkati hamba-Mu secara lebih heran, lebih ajaib ya Bapak, dan kami juga siapapun yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan ini, kami akan dicelikkan mata kami dan kami akan diberikan hikmat dan bukan hanya sebagai pendengar saja, tetapi kami mampu melakukan itu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Terima kasih Bu Heni atas doanya. Sebelum kita ke Pastor Setio ya, kita akan simak sejenak profil singkat dari beliau. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Lahir dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Hipnoterapis PhD. Superman. Behavior Character BBC. Pengalaman: Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STT Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis: buku Khotbah Transformatif, Peran Roh Kudus dalam Khotbah yang Mengubah Hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai 24 jam. Ya, kita akan mulai dengan pembacaan ya. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala pembendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian,
dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya. Kemudian demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saat Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati boleh," jawabnya. "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Terima kasih teman-teman operator Semang Adonai, Bro Agus, Bro Trinity. Seperti yang tadi dibacakan oleh Bro Agus, nas kita itu berbicara tentang seorang pembesar dari kerajaan Ethiopia. Dia kepala perbendaharaan dari Ratu Sri Kandake, ratunya dari negeri Ethiopia itu, dan dia adalah seorang sida-sida. Ya, dia seorang sida-sida. Pejabat ini adalah seorang sida-sida. Artinya dia seseorang yang dikebiri supaya bisa menjadi pelayan dan menjadi orang kepercayaan dari sang ratu. Ya, jadi dia harus dikebiri, maka dia disebut sebagai sida-sida. Nah, dalam ayat-ayat yang nas yang tadi dibaca oleh Bro Agus, ya, pembesar ini, sida-sida ini baru pulang dari ibadah di Yerusalem. Jadi walaupun dia orang Ethiopia, dia pejabat Ethiopia, rupanya dia penganut agama Yahudi. Dan perjalanan pada waktu itu bisa memakan waktu yang sangat lama. Lebih dari sebulan, 2 bulan, mungkin 3 bulan. Dan oleh sebab itu dia menggunakan kesempatan perjalanan yang panjang itu untuk membaca kitab suci. Dan pada saat peristiwa ini dicatat, kitab yang dibaca adalah kitab Yesaya, kitab Nabi Yesaya. Nah, tetapi ketika dia sampai kepada pembacaannya kepada nubuatan Yesaya tentang Mesias, dia tidak mengerti. Dan di saat dia tidak mengerti, saat dia bingung itulah, tiba-tiba secara kebetulan Filipus muncul, lalu kemudian menjelaskan maksud dari nas itu, sehingga sida-sida ini mengerti, sehingga sida-sida ini tahu maksud dari Mesias itu siapa, lalu dia percaya kepada Tuhan Yesus dan kemudian dibaptiskan. Jadi bagi sida-sida ini, ya, bagi sida-sida ini munculnya Filipus itu adalah sebuah kebetulan yang menyenangkan. Dan bagi Filipus, Tuhan membawanya ke tempat yang tepat pada saat yang tepat. Ada tangan Tuhan yang mengatur, tidak ada yang kebetulan di dalam hidup ini. Apa yang kelihatannya sepertinya sebuah kebetulan, sejatinya ada peranan Tuhan yang membuka pintu keselamatan bagi sida-sida dan yang membuka pintu kesempatan bagi Filipus untuk mengabarkan Injil. Nah, jadi teman-teman sekalian, tema kita adalah ketika Tuhan sedang membuka pintu kesempatan. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan membuka pintu kesempatan bagi kita? Nah, yang pertama, pelajarannya adalah kita harus siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Kita harus siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Di ayat 26 dan 27 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus,
katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu ayat 27 bagian A saja, lalu berangkatlah Filipus. Nah, luar biasa Filipus ini, dia orang yang hebat. Baru saja dia mengalami peristiwa besar, orang-orang Kristen dianiaya, sehingga terpaksa dia harus melarikan diri ke Samaria. Tetapi di Samaria, dia tidak menyembunyikan dirinya sendiri. Bagi dia, larinya dia ke Samaria untuk menyelamatkan diri itu menjadi sebuah kesempatan untuk memberitakan Injil. Nah, di minggu yang lalu, kisah pemberitaan Injil oleh Filipus di Samaria ini, kita sudah mempelajari, itu menghasilkan tuaian yang luar biasa. Dan sekarang, Tuhan menghendaki Filipus untuk pergi ke jalan yang dari Yerusalem menuju Gaza, dan Filipus siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi yang pertama adalah bahwa ketika Tuhan membuka pintu kesempatan, kita harus siap. Siap untuk dipimpin oleh Tuhan. Berbicara tentang siap, teman-teman sekalian, ada banyak hal yang bisa menjadi alasan untuk kita berkata, wah Tuhan, saya kayaknya belum siap nih. Kadang-kadang saya mendengar seperti itu. Ada orang yang merasakan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Lalu kemudian dia meresponnya seperti itu. Sebenarnya sih Tuhan panggil saya, tapi kayaknya saya belum siap nih. Itu. Tunggulah nantilah Tuhan kalau saya sudah siap. Atau ketika keadaan-keadaan saya sudah mulai memungkinkan. Nah, petobat baru di Samaria itu butuh bimbingan kalau sebenarnya Filipus ini merasa keberatan. Petobat baru di Samaria membutuhkan pendampingan, membutuhkan penggembalaan, membutuhkan pengajaran-pengajaran. Filipus pasti merasa bahagia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Tetapi Tuhan mengutus seorang malaikat kepada Filipus untuk berkata, Filipus, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, ke jalan yang menuju ke Gaza itu. Jadi ketika Tuhan memimpin kita, maka ini yang harus kita lakukan. Teman-teman sekalian, kita harus siap. Kita harus siap. Kita harus siap untuk meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus siap untuk bergerak dari satu situasi ke situasi yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Kita harus siap untuk bergerak dari satu pelayanan ke pelayanan yang lain. Kita harus siap bergerak dari satu tugas ke tugas yang lain. Nah, apa bedanya orang yang dipimpin Tuhan dan orang yang tidak? Apa bedanya orang yang dipimpin Tuhan dan orang yang tidak? Ini, orang yang dipimpin Tuhan tidak mengejar kenyamanan duniawi. Tidak mengejar kenyamanan sosial, tidak mengejar kenyamanan ekonomi. Nah, teman-teman sekalian, kenyamanannya adalah Tuhan. Orang yang dipimpin Tuhan, kenyamanannya adalah Tuhan. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan,
dan hidup di dalam pimpinan Tuhan. Itu orang yang dipimpin Tuhan dan orang yang tidak itu kelihatan sekali. Sebenarnya Filipus bisa saja beralasan, Tuhan, Engkau kan memberitahu untuk pergi, tapi kan Engkau tidak memberitahu untuk apa saya ke sana. Tuhan kan hanya berkata berangkatlah ke sebelah selatan. Nah, teman-teman sekalian, ini mengingatkan saya kepada Abraham. Dulu Abraham ketika Tuhan panggil, Tuhan berkata, Abraham, pergilah dari keluargamu, ayahmu, ibumu, sanak saudaramu, kampung halamanmu, pergilah dari negerimu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Tuhan tidak memberitahukan kepada Abraham harus pergi kemana, tetapi Tuhan hanya berkata, pergilah Abraham. Nah, teman-teman sekalian, hanya orang yang siap untuk dipimpin oleh Tuhan sajalah yang bisa menerima panggilan seperti ini, yang bisa taat. Jika kita tidak siap, kita tidak akan bisa taat. Bisa-bisa Tuhan kita ajak untuk berdebat. Tetapi seperti Abraham, Filipus tidak. Ya, dia percaya kepada Tuhan dan dia taat. Bisa saja saudara-saudara, teman-teman sekalian, Filipus beralasan, Tuhan, jalan dari Yerusalem ke Gaza itu jalan yang sepi. Nggak ada di situ angkot yang ngetem, nggak ada orang yang berkerumun, nggak ada Indomaret, nggak ada Alfamart, nggak ada orang-orang yang jualan di sana, nongkrong-nongkrong di sana. Nanti kalau ada apa-apa di sana bagaimana Tuhan? Nah, teman-teman sekalian, Tuhan punya rencana. Perjalanan sida-sida ini adalah perjalanan antar negara. Dan pada zaman waktu itu bisa memakan waktu lebih dari 1 bulan. Ya, bisa berbulan-bulan. Jadi kemungkinan Filipus untuk bertemu kembali dengan sida-sida ini hampir mustahil. Oleh sebab itu kesempatan ini adalah merupakan kesempatan yang berharga. Tuhan ingin supaya sida-sida ini fokus kepada apa yang nanti akan dijelaskan oleh Filipus. Jadi tempat itu memang harus sepi. Maka Tuhan menentukan tempat pertemuan Filipus dengan sida-sida itu harus di jalan yang sunyi. Dan jalan itu yang tidak terlalu jauh bagi Filipus adalah jalan dari Yerusalem menuju ke Gaza. Nah, teman-teman sekalian, memang Injil, memang menginjili orang jauh lebih efektif kalau suasananya memang mendukung. Tidak banyak gangguan dan tidak banyak interupsi. Jadi sepi itu bukan sebuah masalah. Sepi itu bukan sebuah halangan. Sepi itu justru dibutuhkan suasana yang memang dengan sengaja dipilih oleh Tuhan supaya nanti hasil dari penginjilan oleh Filipus kepada sida-sida itu menjadi maksimal. Nah, kalau dalam kasus ini Tuhan mengutus malaikat, Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Ya, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Nah, teman-teman, saya belakangan ini sengaja merasa ada sesuatu yang unik lah. Setiap kali saya ingin membuat khotbah kedukaan, ya saya kadang-kadang merasa saya pengen bikin khotbah kedukaan untuk stok kalau nanti sesuatu yang nggak terduga terjadi, maka saya sudah punya stoknya gitu. Tapi setiap kali punya keinginan itu saya lakukan atau tidak saya lakukan. Nggak lama kemudian ada peristiwa kedukaan. Beberapa kali kejadian. Itu selalu seperti itu. Kalau kebetulan kenapa mesti sering terjadi seperti itu? Nah, belum lama ini juga begitu. Saya bikin khotbah kedukaan, lalu kemudian besoknya saya mendengar ada kabar kedukaan sehingga akhirnya saya melakukan pelayanan kedukaan. Nah, untuk kasus yang lain juga sama. Ya, artinya tuh apa? Artinya begini, keinginan yang ada di dalam diri kita atau kesan tertentu itu adalah merupakan pertanda
bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita. Nah, saya ngomongnya dalam konteks bahwa Filipus, malaikat berbicara kepada dia, tapi kita, Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Untuk apa? Supaya kita siap ketika pintu kesempatan itu Tuhan buka. Jadi yang pertama adalah bahwa kita perlu siap untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Lalu kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan membuka pintu kesempatan? Kita harus siap untuk memulai. Kita harus siap untuk memulai. Di ayat 28 sampai dengan 30 diceritakan, sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, sekarang bukan lagi malaikat yang berbicara kepada Filipus, tetapi Roh Kudus. Ya, kalau di dalam ayat 26, malaikat yang berbicara, yang memberikan instruksi, yang memberikan perintah. Nah, sekarang di ayat yang ke-29 ini, Roh Kudus sendiri yang berbicara. Kalau kita ada yang bertanya mengapa begitu, nggak ada teorinya. Ya, itu adalah kedaulatan Tuhan. Tuhan bukan Tuhan kalau dia tidak berdaulat. Ya, makanya ada lagu suka-sukamu Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan mau lakukan, lakukan saja. Ya, kita nggak usah membuat teorinya. Ya, karena dia Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, sedangkan kita siapakah kita? Nah, dikomando oleh Roh Kudus ini, Filipus segera mendekat. Ketika dia mendekat itulah Filipus menjadi tahu bahwa sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sehingga dia tahu bagaimana dia harus memulai pembicaraan. Filipus memulainya dengan sebuah pertanyaan, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Nah, apa ini pelajarannya teman-teman sekalian? Kalau kita siap untuk dipakai oleh Tuhan, maka kita akan dibuat mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, itu namanya adalah hikmat Roh Kudus. Jika Tuhan memakai kita, maka Tuhan juga yang akan memimpin kita sehingga kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Ingat semboyan sepatu Nike yang pernah saya singgung beberapa waktu yang lalu, just do it, ya. Lakukan saja. Kalau satu kaki ini sudah kita ayun untuk melangkah, maka kaki yang lain pasti akan mengikutinya, yaitu sebuah peribahasa, ya. Nah, Filipus, teman-teman sekalian, memulai pertanyaannya, memulai penginjilannya dengan bertanya. Nah, ini menarik, ya. Pertanyaan itu sesuatu yang luar biasa. Ada kuasa di dalam bertanya. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan itu membuka kesempatan. Pertanyaan itu membuka pintu kesempatan. Maka bertanyalah. Sebab saat kita bertanya itulah, maka kesempatan untuk kita masuk akan tercipta. Kemudian, pertanyaan itu adalah merupakan kunci untuk menjalin hubungan. Sebelumnya, Filipus tidak mengenal sida-sida ini. Tetapi oleh karena dia bertanya, lalu kemudian ada hubungan yang tercipta di situ. Maka bertanyalah. Ya. Kemudian pertanyaan itu menunjukkan bahwa kita punya minat dan perhatian kepada orang lain, kepada orang itu, ya kepada target kita. Kemudian pertanyaan itu membangun ikatan emosi. Nah, sebenarnya saya mau katakan begini bahwa pertanyaan itu penting sekali, ya.
ada power di dalam pertanyaan. Pertanyaan membuat kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik, sehingga orang akan respect, lalu kemudian mendengarkan kita. Dan pertanyaan juga membuat kita tahu ya, apa yang diinginkan oleh orang lain, atau apa yang dibutuhkan orang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh Filipus. Ya, jadi karena pertanyaan itu membantu kita untuk mendapatkan informasi, maka kita akan tahu apakah ada peluang atau tidak di dalam Filipus ini menginjili. Dengan pertanyaan kita akan tahu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah siap untuk memulai, ini yang harus kita lakukan. Mulailah dengan bertanya. Karena pertanyaan memiliki sejuta manfaat. Lalu kemudian yang ketiga, ingatlah selalu bahwa tujuan kita adalah memperkenalkan Tuhan Yesus. Di ayat yang ke-35 dikatakan, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Nah, sida-sida ini membaca nubuatan kitab Yesaya. Lalu berdasarkan ayat itu, Filipus kemudian membawa pembicaraan tentang Tuhan Yesus. Dari sini kita bisa menangkap pola penginjilan gaya Filipus ini. Yang pertama adalah bahwa dia memulainya dengan bertanya. Ya, dia memulainya dengan bertanya. Lalu kemudian dia berbicara tentang topik yang diminati oleh target, oleh sida-sida itu, lalu kemudian barulah dia mengarahkan itu kepada pemberitaan Injil. Jadi polanya seperti itu. Dimulai dengan pertanyaan, lalu kemudian mengajak berbicara tentang topik yang disukai orang itu, bukan apa yang kita sukai. Dari situlah kemudian ketika tercipta hubungan, ketika suka sama suka itu mulai terbangun, Filipus menggiringnya kepada pemberitaan Injil tentang Tuhan Yesus. Nah, teman-teman, kita melihat hasilnya sangat luar biasa. Sida-sida ini menjadi percaya. Dan saat itu juga dia minta untuk dibaptiskan, dan Filipus yang paham bahwa ini nggak bisa ditunda. Ini adalah golden moment, ya, sehingga dia membaptiskan sida-sida itu pada saat itu juga. Di ayat 36 sampai dengan 38 dikatakan, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Nah, luar biasa, hasilnya adalah secepat kilat. Tetapi hasilnya tidak selalu secepat ini tentu saja. Ya, kadang-kadang ada proses waktu. Ya. Dan itu kita serahkan kepada kedaulatan Tuhan. Bagian kita adalah kita membagikan Injil. Bagian kita adalah kita menceritakan tentang Tuhan Yesus. Bagian kita adalah kita melaksanakan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita. Bagian kita adalah kita mencoba untuk menjelaskan sebaik mungkin tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus. Lalu hasilnya ada di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau sedang rezeki baik, maka saat itu juga terjadi pertobatan, lalu kemudian terjadi pembaptisan. Tapi kadang-kadang terjadi sampai
waktu yang bertahun-tahun seseorang itu baru percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, teman-teman sekalian, tentang bagaimana sida-sida ini harus bertumbuh secara iman sebagai seorang Kristen, sebab tentu dia perlu bertumbuh. Nah, itu biar kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin Tuhan akan membuka pintu kesempatan lagi bagi sida-sida itu untuk belajar tentang iman yang baru di dalam Kristus Yesus. Lalu kemudian yang keempat, jika sebuah misi selesai, itu artinya adalah misi baru sudah menunggu. Ya. Kalau sebuah misi sudah selesai, itu artinya adalah bahwa misi baru itu sudah menunggu. Di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Nah, Roh Kudus membuat seakan-akan Filipus menghilang dari hadapan sida-sida itu. Datang tidak diundang, pergi nggak bilang-bilang. Tapi kedatangan Filipus yang tidak diundang oleh sida-sida itu menjadi berkat yang luar biasa bagi dia. Yang pasti tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Maka dalam hidup ini jadilah seperti Filipus. Datang tidak diundang, pergi meninggalkan hati yang riang gembira. Jadi ketika Roh Tuhan melarikan Filipus ini, setelah Filipus selesai membaptiskan sida-sida itu, dan sida-sida itu tidak melihat Filipus lagi, maka itu adalah merupakan pernyataan dari Tuhan bahwa misi sudah selesai. Mission completed. Ya, misi sudah selesai. Misinya sudah selesai. Nah, teman-teman sekalian, lalu sesuatu yang menarik terjadi di ayat yang ke-40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Dia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Luar biasa. Nah, ketika Tuhan berkata, Filipus, tugasmu untuk mengabarkan Injil kepada sida-sida ini sudah selesai, dia sudah percaya, dia sudah dibaptiskan, maka kemudian Roh Kudus membawa Filipus, istilah yang dipakai adalah melarikan Filipus ke Asdod, dan dia kemudian melanjutkan pelayanan Alkitab, sekolah teologi, lalu kemudian setelah lulus melayani, setelah beberapa tahun dalam ladang pelayanan, ketemu lagi sudah tidak melayani lagi, sudah beralih haluan untuk bekerja sebagai di dunia sekuler ya, di marketplace ya. Nah, saya nggak paham ya. Jika kamu merasa bahwa misi kamu sudah selesai di sebuah tempat atau sebuah tugas pelayanan, maka ini maknanya. Itu sebenarnya bahwa misi baru itu sudah menunggu untuk kamu kembali bekerja. Nah, itu sebabnya untuk teman-teman yang saat ini berhenti dari melayani, padahal engkau sudah mengambil sebuah keputusan komitmen dulu sebelum masuk sekolah teologi, bahwa engkau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan, engkau menyerahkan semuanya, engkau mau menjadi hamba Tuhan, dan itu sebabnya engkau sekolah teologi. Lalu kemudian saat ini, entah itu apa alasannya, tidak lagi ada di dalam ladang Tuhan. Dengar baik-baik. Kalau engkau merasa bahwa tugas yang dulu itu sudah selesai, maka engkau harus memulai dengan tugas yang baru. Ya, itu makna pelajaran dari Filipus ini.
Kalau hidup kita ini dipimpin oleh Tuhan, kalau hidup kita ini kita berikan kepada Tuhan, nggak ada alasan apapun. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar sebuah kisah kesaksian tentang seorang hamba Tuhan. Dulu saya menyebutnya, saya nggak mau menyebut dia sekarang hamba Tuhan. Ya, dia terpanggil, dia menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Lalu kemudian dia cerita bahwa dia sekolah Alkitab, nggak apa-apa sekolah Alkitab, bukan sekolah teologi. Setelah itu kemudian dia masuk ke ladang pelayanan, diminta untuk merintis sebuah gereja yang di daerah itu tidak ada jemaatnya sama sekali. Dia kerjakan, sampai kemudian terkumpul orang-orang percaya. Dia bersyukur kepada Tuhan. Tetapi ketika jemaatnya sudah mulai banyak, gereja induknya atau gembala seniornya memerintahkan dia untuk pergi ke tempat yang lain lagi untuk memulai pelayanan yang sama seperti yang dulu dia lakukan. Dan dia merasa tidak suka dengan itu. Setelah apa yang dia kerjakan itu tinggal memetik hasilnya, dia disuruh pergi. Dia kecewa, dia marah, dia kemudian tinggalkan tempat pelayanan itu, dia pulang ke kampung halamannya, dan dia putuskan untuk dia mulai bekerja sebagai orang sekuler. Saya nggak bisa menerima keterangan seperti itu. Kamu kecewa kepada pendeta, kamu kecewa kepada lembaga, kamu kecewa kepada orang yang menjadi atasanmu, lalu kenapa kamu tidak lagi mulai melayani? Bukankah komitmenmu itu adalah komitmen kepada Tuhan? Kecuali dasar memang kamu hamba uang. Ketika kamu tidak lagi merasa ada manfaat keuangan di situ, kamu berhenti meninggalkan Tuhan. Tetapi kalau kamu mendengarkan ini, kembalilah. Mungkin tugas yang lalu itu dicukupkan bagimu sudah selesai. Tapi sebenarnya itu berarti menunggu tugas yang baru. Ya, ketika misi sudah selesai, maka itu menunggu misi yang baru. Awalnya Filipus melayani di Yerusalem, lalu kemudian dia lari ke Samaria. Di Samaria dia melayani Tuhan, memenangkan banyak jiwa. Lalu Tuhan utus dia ke jalur Gaza untuk mengabarkan Injil kepada sida-sida. Ketika sida-sida itu kemudian percaya menerima Yesus dan minta dibaptiskan dan dibaptiskan, Tuhan kemudian membawanya ke Asdod, membawanya ke banyak kota, sampai kemudian dia sampai di Kaisaria. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin menyampaikan dua pertanyaan ini untuk kita semua, untuk mengakhiri kesempatan bersharing ini. Yang pertama, pernahkah Tuhan membuka pintu kesempatan bagimu? Ini, Mas Agus, baiknya yang menjadi diskusi kita pada malam hari ini. Ya, pernahkah Tuhan membuka pintu kesempatan bagimu? Coba disaringkan. Lalu pertanyaan yang kedua, adakah misi yang sudah kita kerjakan sampai selesai? Kalau ada, maka berarti menunggu misi yang baru. Terima kasih, saya kembalikan ke Bro Agus. Ya, tadi ada dua pertanyaan tadi, bisa diulang tadi Pastor, apa pertanyaan pertama? Ya, pertanyaan kita untuk diskusi Ya. saat ini. Yang pertama, pernahkah Tuhan membuka pintu kesempatan bagimu? Nah, ini kita sharingkan ya. Saya ingin dengar ya, saya ingin dengar. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah, adakah misi yang sudah kita kerjakan sampai selesai? Ya, pernahkah Tuhan? Sebab itu, Oke, pernahkah Tuhan membuka kesempatan bagiku ya? Ya. Sorry. Pintu kesempatan. Oke, membuka pintu kesempatan. Sorry, aku nulisnya agak lama ya. Pintu kesempatan. Kesempatan yang kedua, adakah misi ya kalau nggak salah ya? Ya, misi yang sudah kita kerjakan sampai selesai. Adakah misi yang kita...
Ya, adakah misi yang sudah dikerjakan sampai selesai. sampai down ya, sudah selesai. Sudah dikerjakan sampai selesai ya, sudah Ya, dikerjakan sampai selesai. Sampai selesai. Yaitu teman-teman kalau ada yang mungkin mau ikut diskusi silahkan ya. Ini Bibi Link mungkin mau angkat tangan. Ana Kirana, Sister Ana. Ya belum ya. Ya, shalom Pastor. Nah, Shalom silakan. Bro. halo. Ya. Aduh, saya suka banget ini temanya bagus ya Pastor. Ketika Tuhan membuka pintu kesempatan gitu kan. Nah, saya mungkin ini di luar dari bukan di luar dari topik ya. Maksudnya gini Pastor. Apakah Tuhan memberikan kita kesempatan itu maksudnya untuk melakukan hal yang baik sama seperti maksudnya boleh maksudnya Tuhan memberi kita kesempatan berulang-ulang atau bagaimana gitu Pastor? Termasuk kepada orang yang belum bukannya nggak percaya, dia sudah Kristen tetapi seperti ya Kristen KTP gitulah, nggak dia mendalami maksudnya mengenal banget tentang Tuhan. Nah, itu bagaimana Pastor? Sedangkan dia setiap minggu pergi ke gereja. Nah, kalau seperti itu bagaimana Pastor? Apakah Tuhan masih tetap memberi dia kesempatan atau bagaimana Pastor? Karena saya itu kalau melihat orang itu atau bukan melihat orang ya, atau melihat diri saya sendiri juga gitu ya. Itu saya seperti maksudnya lihat di Alkitab itu seperti pohon ara ya. Kan pohon ara itu kan dikasih kesempatan sama Tuhan. Kalau dia tidak bertumbuh kan dipotong. Nah, apakah manusia juga sama seperti itu? Gitu Pastor. Terima kasih. Baik. Ya. Hasil nanti sharing kita tentang pintu kesempatan itu kan berikan. Ya. Ini keyakinan saya. Ada Suara pepatah yang putus-putus berkata Pastor. kesempatan tidak datang. Maaf. Apa sinyal saya ya? Kok Pastor suara Tio, saya putus? Pastor Tio atau keluar ya kayaknya Pastor Tio. Oh, Oh, mungkin. Karena suaranya putus-putus oke, saya kita tunggu dengar. ya. Ya, Pastor Setio tunggu. Oke. Pastor, ini open mic dulu. Ya, ya jaringannya kurang stabil. Oke, saya mungkin karena baterainya. Oke, mic-nya baterainya belum. Ya. Baik, saya coba jawab sebisanya. Begini, ada pepatah yang mengatakan bahwa kesempatan tidak datang kedua kalinya. Ya, Oke, tampaknya Sister Ana harus sangat-sangat bersabar ya, karena kita masih tunggu Pastor Setio ya. Belum ada kesempatan untuk dijawab tadi pertanyaan. Iya, betul. Iya ya. Gak apa-apa lah. Sabar, yang penting ada kesempatan untuk Iya ya. bertanya. Oke, ya pastilah dijawab nanti ya. Oke, biar Pastor Setio memperbaiki koneksinya sebentar ya, Sister Ana ya. Oke, Pastor Setio. ya, oke. Baik, maaf ini gangguan teknis. Aduh, sebentar. Saya tata dulu. Oke, jadi ini Sister Ana juga harus belajar sabar ya hari ini ya. Sabar. Ya, yang pertama begini.
memang ada pepatah yang mengatakan kesempatan tidak datang sekali. Ya, itu diciptakan bukan benar-benar kesempatan tidak, bukan gitu. Tapi kesempatan itu berharga oleh sebab tidak banyak kesempatan yang digunakan. Nah, terkait dengan kesempatan untuk kita mengikut Tuhan, kesempatan untuk kita percaya Tuhan, memperbaiki diri, memperbaiki hidup, atau pelayanan, dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan memberikan kita kesempatan berulang-ulang. Gitu. Mengapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang sabar. Tuhan itu seperti yang dia ungkapkan sendiri, bahwa kasih setianya itu tidak berubah. Tuhan itu bukan manusia yang ketika dilukai hatinya sekali, dua kali, atau tiga kali, maka kemudian putus hubungan. Enggak, tidak sama sekali. Tuhan itu Tuhan yang terus memberikan kesempatan kepada setiap orang sampai nyawa yang terakhir, sampai hembusan nyawa yang terakhir. Nah, oleh sebab itu, sebaiknya kita perlu untuk menghargai dan menangkap setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita itu. Kira-kira seperti itu, Ibu Ana. Lalu bagaimana dengan kesaksiannya tentang pengalaman Tuhan membuka pintu kesempatan? Silakan. Ya, kalau saya pribadi sih begini ya, Pastor. Setiap orang punya masa lalu ya, Pastor ya. Masa lalu yang baik ataupun buruk itu pasti ada ya setiap orang. Nah, saya pernah melakukan kesalahan gitu kan. Nah, tapi saya juga nggak tahu ya, mungkin karena kita maksudnya karena saya orang pilihan Tuhan ya. Jadi di saat saya terpuruk gitu, Tuhan itu Roh Kudus itu mengingatkan saya gitu ya. Dan saya bersyukur ya, saya baru merasakan benar-benar selalu dikasih kesempatan sama Tuhan setiap waktu ya. Dari saya menyadarinya ya sekarang karena saya banyak belajar ya. Saat itu saya belum begitu mengerti, Pastor. Dan setiap saya mengalami masalah gitu ya, saya mengabaikan Tuhan. Saya mengandalkan diri saya sendiri gitu kan. Tapi di saat saya menangis, saya teriaknya panggil Tuhan gitu, panggil Yesus itu ya. Saya panggil, seberat apapun masalah saya setiap nangis saya panggil nama Tuhan kan gitu. Tapi setelah saya menangis, udah selesai gitu, eee, apa, tapi ya itu ya mungkin ya karena kita masih daging ya, Pastor, karena waktu itu saya, single parent, maksudnya ya saya itu kan single parent. Jadi saya bekerja itu kan, untuk anak itu rasanya, apa ya, kayak kesel gitu kan atau ya itulah apa apa, karena saya harus berjuang buat anak saya gitu kan. Nah, eee, pada akhirnya saat anak saya SMA, saya merasa, eee, saya jujur ya Pastor, saya benar-benar pengen bertobat banget gitu ya, maksudnya pengen dekat sama Tuhan gitu. Itu saat saya, melihat saudara saudara saya lah, saudara, dari sepupu saya, dia meninggal di usia muda karena sakit. Padahal, kita nggak tahu dia itu sakit apa, dulunya dia nggak sakit, tapi setelah dia melahirkan, anaknya udah besar-besar, terus saya dengar dia meninggal, padahal dia umurnya masih di bawah saya. Dari situ saya merasa, wah kayaknya, kita nggak tahu umur gitu ya. Kita nggak tahu umur, batas umur kita sampai di mana. Tapi saya hanya ingat di Alkitab yang apa, pencuri datang, maksudnya,
istilahnya tidak ada yang tahu kan gitu ya, Pastor ya. Jadi dari situ saya berpikir, "Wah, saya kalau nggak, eee, lebih dekat dengan Tuhan, bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Karena selama ini saya merasa, saya tidak melakukan apa-apa buat Tuhan, gitu. Walaupun saya waktu dulu ya, waktu masih bersama suami, saya sering, ikut kegiatan di gereja gitu kan, saya suka gitu Pastor, saya memang dari dulu sebelum menikah, saya suka banget gitu ya, ikut kegiatan di gereja gitu, ikut vokal grup, apapun itu saya suka banget. Nah semenjak saya, pisah dengan suami saya, nah itu dari situ saya sudah, seperti itu kecewa ya gitu ya Pastor, karena aduh saya melakukan, eee kegiatan ibadah ibadah, tapi kok ternyata saya harus pisah dengan suami saya karena ya suami saya, dengan wanita lain gitu. Jadi saya kecewa, bukan agak ya, saya kecewa. Dari situ saya nggak mau, saya berdoa tetapi saya tidak, terlalu mengandalkan Tuhan gitu ya. Nah itu, jadi pas anak saya mulai masuk SMA itu baru saya benar-benar sadar ya, disadarkan Tuhan juga ya. Itu, saya baru berpikir, "Ah, iya, kalau saya terus-terus melakukan seperti ini, berarti saya, berkompromi dengan dosa." Padahal kita kan tidak boleh ya, Pastor, ya, berkompromi dengan dosa. Seperti contohnya, eee, apa, saya dulu itu, berteman dengan, orang-orang yang bukan satu iman, Pastor. Saya bukan satu iman. Tapi saya enggak, saya berteman dengan mereka, walaupun, dia nggak satu iman, status mereka itu, ya maaf ya Pastor, bukan saya menjatuhkan mereka, teman-teman saya sendiri, tapi, sangat buruk gitulah, status mereka. Tetapi puji Tuhan saya nggak pernah terpengaruh dengan itu, gitu loh. Saya hanya, siapa dia, selagi dia, cocok dengan saya, ya itu teman saya gitu ya. Saya tidak memandang, "Wah dia wanita nakal, dia begini, dia pembantu, dia begini." Saya nggak pernah seperti itu, atau dia, nyonya besar apa gimana, saya nggak pernah pandang itu selagi dia, baik dengan saya, mau berteman dengan saya, it's okay gitu ya, Pastor. Nah, saya nggak berpikir, harusnya kan saya lebih dekat dengan, keimanan saya gitu ya, walaupun saya nggak, nggak maksudnya saya berteman sama mereka walaupun dia bukan satu iman, saya biasa aja gitu, dan saya nggak banyak ngobrol tentang kebaikan Tuhan atau gimana, nah itu. Makanya, eee, saya diingatkan oleh Roh Kudus bahwa saya nggak harus, selalunya jauh dari Tuhan. Dan saya memang kalau pas, hari Minggu gitu, Pastor, saya lebih senang berkumpul dengan teman-teman, ya itu teman-teman saya yang beda agama gitu ya, yang nggak seiman lah gitu. Saya lebih suka ngobrol dengan mereka, karena saya merasa merasa kecewa ya, jadi saya nggak mau gitu. Tetapi puji Tuhan, di saat anak saya SMA, eee, saya bersyukur banget Roh Kudus mengingatkan saya, supaya saya jangan terlalu, dekat dengan mereka, sehingga saya terus mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Makanya, eee, saya bersyukur ya, Tuhan masih kasih saya kesempatan ya, Pastor, ya. Tetapi saya nggak pernah mau, maksudnya saya selalu mengingatkan anak saya untuk pergi ke gereja, rajin ke gereja, sedangkan saya sendiri dulu, sulit sekali untuk pergi ke gereja gitu ya. Tapi saya, nggak pernah, maksudnya saya selalu mengingatkan anak saya, selalu dia harus dekat dengan Tuhan gitu, harus ikut kegiatan gereja. Saya nggak mau anak saya seperti saya gitu, waktu itu saya berpikirnya seperti itu. Nah, makanya Pastor, saya bersyukur saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk melakukan, maksudnya merubah
gaya hidup saya. Makanya dari situlah saya bersyukur. Ya itu aja sih, kesaksian saya Pastor, karena saya diberi kesempatan sama Tuhan untuk, Baik. saat ini lebih dekat lagi. Wah, terima kasih Pastor. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Ya, Tuhan saya yakin bahwa sering kali Tuhan memberikan kepada kita banyak kesempatan, ya, banyak kesempatan. Pintu kesempatan itu selalu Tuhan buka, karena Tuhan itu penuh dengan anugerah, ya, maha kasih Dia, sehingga kewajiban kitalah untuk memanfaatkan apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai sebuah kesempatan. Gitu. Saya ingat betul waktu itu ada undangan untuk berjumpa dengan bertemu di Sekretariat Negara. Itu saya berpikir waktu itu saya tidak mau berangkat dari Bandung menuju Jakarta karena saya ingin memakan semuanya oke. Sehingga saya memutuskan untuk naik motor dari Bandung ke Bogor dulu, karena mobil saya taruh di Bogor. Nah, ketika saya mengendarai motor dalam kecepatan yang tinggi itu, di puncak itu saya jatuh, motor saya kepleset, jatuh, motor saya lari ke kanan, sayanya terlempar ke kiri. Kepala saya dilindas oleh motor di belakang saya itu sampai helmnya lepas itu. Kemudian saya melanjutkan perjalanan, terus kemudian saya ganti dengan mobil, saya berangkat ke Jakarta besoknya saya berangkat ke Jakarta gitu. Ada pertemuan di Sekretariat Negara. Lalu setelah rapat itu, ya karena mereka pimpinan-pimpinan perguruan tinggi pada waktu itu yang datang, semuanya itu bos-bos. Jadi tidak ada satupun yang mengambil sebuah kesempatan, ya. Kita itu nggak tahu ngapain. Nah, saya bersyukur saya ada iPad, ya. Kemudian saya duduk di sebelah ketuanya, koordinatornya, lalu kemudian dengan pimpinan di situ, saya menggunakan waktu itu untuk untuk mereka semua hasil pembicaraan itu, lalu kemudian saya bagikan ke grup, ya. Saya bagikan ke grup. Nah, itu sebuah contoh untuk memanfaatkan kesempatan, ya. Karena nggak ada yang jadi sekretaris, ya. Dengan saya bikin notulen pertemuan itu, akhirnya saya masuk menjadi tim inti pada waktu itu. Nah, setelah selesai itu, kita kan seharusnya pulang ke Bandung. Kami pulang ke Bandung. Saya nggak sendiri, saya yang ikut, ya. Ternyata beberapa orang itu ingin bertahan di Jakarta karena mereka datang dari berbagai wilayah, ya, berbagai luar kota, luar pulau. Mereka ingin bertahan di Jakarta untuk melakukan pertemuan khusus untuk follow up dari pertemuan dengan di Sekretariat Negara itu. Nah, sayang sekali teman saya bilang begini, makanya saya nggak suka dengan orang yang seperti itu. Wah, nggak bisa, saya harus pulang gitu. Kamu nggak tahu bahwa kesempatan besar itu sedang menanti di depan kamu, gitu. Ya, saya dengan jengkel akhirnya terpaksa pulang, ya, karena dia nggak mungkin katanya kalau nggak pulang gitu. Tapi puji Tuhan, karena dari saya membuat notulen pertemuan itu, akhirnya saya masuk ke lingkaran inti dari kelompok itu, sehingga ujung-ujungnya akhirnya saya bertemu dengan Pak Jokowi,
bertemu dengan Menteri Pendidikan dan ya yang di provinsi yang salah satu hasilnya. Jadi begini, maksud saya adalah kesempatan itu tidak pernah mengumumkan dirinya sendiri. Ini aku adalah kesempatan, masuklah, gunakanlah, manfaatkan. Kesempatan itu sesuatu yang nggak terbaca sebagai sebuah kesempatan. Ya, kadang-kadang masalah pun juga merupakan sebuah kesempatan. Ya, sesuatu yang negatif pun sebenarnya ada sebuah kesempatan. Kalau bisa seperti itu. Nah, oleh sebab itu penting bagi kita untuk menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan ketika kita harus memanfaatkan, walaupun kesempatan itu tidak pernah memberitahukan bahwa dia adalah kesempatan. Yang harus bisa melihatnya sebagai sebuah kesempatan. Itu. Terima kasih untuk sharingnya Ibu Ana. Kita harus terus bergerak. Ya, kita harus terus bergerak. Puji Tuhan. Bro Agus, Ya. kembali ke Bro Agus. Ya, Pastor. Iya, tadi kan pertanyaannya itu ya, pernahkah Anda membuka kesempatan? Ya, tadi bicara tentang kesempatan, tadi Sister Ana sudah merespon ya dengan kesaksian juga. Kemudian yang belum, yang kedua adalah poin keduanya adalah, adakah misi yang sudah dikerjakan sampai selesai? Ini kan untuk misi ya, Pastor ya. Tadi Pastor juga sebutkan ketika orang itu adalah harus sekolah teologi, harus apa gitu kan. Tapi apakah orang awam gitu kan, bolehkah untuk mengerjakan apa yang dilakukan oleh pendeta itu, dalam maksudnya dalam penginjilan gitu loh. Bagi orang awam boleh nggak? Ya, tentu. Tadi saya contohkan itu ada orang-orang yang sekolah teologi. Sekolah teologi atau sekolah Alkitab itu kan diawali dari orang itu terpanggil dan menyerahkan hidup bagi Tuhan. Nah, itu yang. Tapi di tengah jalan akhirnya dia berhenti melayani. Gitu. Nah, itu yang saya maksud. Tetapi pelayanan itu sendiri dibukakan oleh Tuhan bagi siapapun, termasuk orang awam ya, termasuk orang awam. Baru-baru ini saya bertemu sebuah acara yang ada lembaga-lembaga yang memobilisasi pelayanan penjangkauan dari orang-orang dari suku-suku yang masih tertutup untuk kekristenan ya. Dan mereka dilatih khusus, nggak lama waktunya hanya setengah tahun saja. Mereka di training, mereka dididik, diterjunkan, dilatih untuk menjadi penginjil ya, untuk menjadi penginjil. Itu sesuatu yang saya sendiri berpikir sulit untuk melakukan itu. Sulit dalam pengertian bukan pekerjaan itu sulit. Sulit dalam pengertian bahwa saya sudah mendefinisikan tugas saya ini tertentu gitu. Tugas saya adalah A gitu, atau tugas saya adalah A, B, C gitu. Nah, sedangkan orang-orang ini adalah orang-orang yang luar biasa, sampai pendirinya yang awal itu terharu. Dia bilang begini kepada saya, Pak Setio katanya, ketika saya memulai tidak ada satu orang pun yang percaya. Tidak ada satu orang pun maksudnya itu. Tapi sekarang lihatlah, beratus-ratus orang telah percaya Tuhan Yesus gitu. Nah, ini pelayanan kepada suku yang tertutup, yang jadi ditembus justru oleh orang-orang awam yang dilatih menjadi penginjil. Nah, dari situlah saya memahami bahwa pelayanan itu untuk semua, dan itu luar biasa, itu dahsyat. Dan salah satu yang menjadi keharusan bagi para penginjil ini,
dari lembaga adalah bahwa mereka dilatih dengan kemampuan berusaha. Ya, kalau mereka berada di sebuah lokasi yang tidak ada orang Kristennya sama sekali, mereka harus punya statusnya sebagai pedagang, statusnya sebagai guru, statusnya sebagai apalah gitu. Nah, jadi mereka harus punya status gitu. Nah, dari situlah kemudian mereka diterima oleh masyarakat dan kemudian mulai melaksanakan penginjilan sampai kemudian ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan itu sungguh luar biasa itu. Kemarin jadi ada pertemuan se-Indonesia Raya yang saya diajak, saya bersyukur sekali untuk kesempatan itu. Jadi begitu Bro Agus, bukan hanya orang yang harus sekolah teologi saja, tetapi adalah orang-orang yang kaum awam pun bisa. Ya, Ya, puji Tuhan ya, Pastor ya. tidak. Tadi ada yang seperti itu ya. Jadi ada misi dari orang awam pun juga ternyata bisa dipakai Tuhan gitu loh untuk menyebarkan Injil gitu kan, bahkan di suku-suku yang mungkin masih tertutup lah di kekristenan. Mungkin kita tahu lah suku-suku apa aja di Indonesia ini kan, ada beberapa suku yang memang sangat berat ya Pastor ya, karena memang budaya yang membentuk karakter dari orang-orangnya itu memang udah boleh dibilang agak asing ya dengan kekristenan gitu ya Pastor ya. Ya biasanya sulit beratnya itu kan karena budaya. Iya ya, budaya. Ya, misalkan gini Pastor, apakah menyebarkan Injil itu juga bisa lewat budaya Pastor? Misalkan ya, kalau misalkan di suku Jawa kan ada yang namanya Ratu Adil yang dinanti-nantikan gitu kan. Ya, kalau dia bilang Ratu Adil yang dinanti-nantikan itu ya Yesus itu gitu loh, yang udah digenapkan. Dengan cara seperti itu bisa nggak gitu Pastor gitu kan, dengan cara budaya yang dengan bahasa yang dimengerti oleh suku tersebut gitu. Misalkan yang saya contohkan tadi ada orang Jawa misalkan gitu loh Pastor. Bisa nggak yang seperti itu Pastor? Ya, jadi begini. Dulu pernah waktu kami mahasiswa itu ada diskusi tentang tradisi Mesias ya, tradisi Mesianis itu. Jadi orang Yahudi memiliki tradisi Mesianis, maksudnya one day suatu hari nanti mereka akan mengalami masa kejayaan bila Mesias itu telah hadir gitu. Lalu teman saya bilang, sayangnya kita nggak punya tradisi Mesianis itu. Oh, salah kamu salah besar. Kita itu punya tradisi Mesianis kita sendiri yang disebut sebagai Ratu Adil. Itu ya. Juga orang Yahudi yang memiliki pemahaman yang keliru tentang Mesias, sebagai Mesias politik, sebagai Mesias ekonomi, sebagai Mesias duniawi, maka begitu juga tentang tradisi Ratu Adil itu ya. Kita bisa menggunakan konsep Ratu Adil itu untuk titik awal kita berbicara kepada orang-orang dari suku Jawa tentang Yesus, mengarahkan itu kepada Yesus ya. Itu Yesuslah Ratu Adil itu ya, Yesuslah Ratu Adil itu. Nah tentu dalam hal ini kita harus mengerti konten dari apa yang dipercayai tentang Ratu Adil oleh dalam kepercayaan Jawa itu ya. Itu. Nah, yang berkemungkinan seperti itu kan Mas Agus yang lebih Jawani daripada saya ya. Saya walaupun orang Jawa kan saya kalah Jawa sama Mas Agus. Lebih mengerti tentang kepercayaan kejawen begitu. Nah, dari situ kemudian Injil bisa dimasukkan ya. Injil biarkan dia menjadi kerangka saja, tapi isinya adalah isi tentang Yesus Kristus. Amin Pastor, tapi sebenarnya bukan lebih Jawa nih, tapi karena Pastor mungkin orang kota ya, karena aku kan orang kampung, orang desa gitu ya Pastor, jadi lebih fasih mungkin bahasa Jawanya. Iya, ya tadi Pastor ya tentang misi itu
Tapi gini Pastor, ketika tadi ya, itu kan kerja di lapangan ya Pastor, tentang penginjilan lewat budaya dengan orang-orang awam itu ya Pastor, yang untuk suku-suku yang uh, unreached lah ibaratnya gitu ya, unreached, belum terjangkau gitu ya Pastor ya. Tapi kita kan hidup sekarang ada di media sosial gitu Pastor, di mana ya semua orang bisa bikin konten tentang kekristenan, entah itu pendeta atau bukan gitu loh. Uh, yang masalahnya gini Pastor, ketika orang itu bikin konten dia mungkin baru baca 1-2 ayat gitu loh. Kemudian dia mencoba untuk menganggap dirinya sebagai evangelis dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sebenarnya bertentangan dengan apa mainstream kekristenan yang udah dipegang lama oleh orang-orang Kristen. Itu bagaimana Pastor menghadapi orang-orang seperti itu gitu Pastor? Ya, itu apa namanya? Hal-hal semacam itu juga terjadi di Perjanjian Baru ya. Rasul Paulus juga menemukan ada orang-orang yang punya semangat penginjilan tetapi kemudian pengajarannya salah gitu. Dan itu kalau terjadi di Perjanjian Baru, zaman Perjanjian Baru, kita maklum karena kan Alkitab nggak ada, ya bukunya nggak ada. Karena waktu itu cerita dari mulut ke mulut, ya seperti itu. Nah, tetapi sekarang sudah ada yang namanya buku Alkitab buku, sudah ada yang namanya pengajaran-pengajaran yang sudah di YouTube-kan begitu. Maka kewajiban bagi seseorang yang ingin melayani Tuhan, dia memiliki kesempatan untuk sekolah teologi atau sekolah Alkitab, maka dia seyogianya belajar mandiri dan memilih atau dipilihkan konten-konten yang sehat ya, pelajaran-pelajaran dikit terus ya bisa memahami dengan baik itu tentang Alkitab, tentang konsep keselamatan, tentang konsep Tritunggal, tentang konsep surga, neraka dan lain sebagainya. Itu walaupun saya tahu bahwa belajar dari YouTube itu juga berbahaya dalam pengertian kalau itu yang kita tonton ajarannya bagus, kalau yang kita tonton ajarannya salah, tidak sehat, ngawur, seperti orang yang apa namanya bikin video pendek gitu di TikTok bahwa dia tanya kepada orang Yahudi, apakah kalian mempraktekkan perpuluhan? Oh, kami tidak mempraktekkan perpuluhan, terus dia bikin pengajaran. Karena orang Yahudi tidak mempraktekkan perpuluhan, maka perpuluhan sudah tidak berlaku. Memang sudah itu dia pendeta lagi. Kok mengukurnya dari orang lain? Kalau orang lain mempraktekkan, maka nah itu bahkan dia gelarnya doktor lagi. Jadi kalau salah itu semua orang berkesempatan salah, Bro Agus. Jadi kita harus belajar, didorong untuk belajar. Disayangkan kalau dengan sedikit pengetahuan lalu kemudian mengajarkan hal-hal yang salah itu. Kerendahan hati diperlukan, kerendahan hati untuk mau belajar. Iya, itu Pastor. Tapi maksud ya tadi tentang misi ya, kita masih mungkin bahas tentang apa yang ada di online ini ya Pastor ya, tentang orang-orang yang ngakunya apologet gitu loh Pastor. Tapi ya mereka itu memang berapologetika lah untuk mempertahankan iman, tapi lama-kelamaan itu kan jadinya malah itu Pastor, lebih bukan lagi Injil yang diberitakan, tetapi lebih keserangan terhadap personal ya, malah jadi ad hominem gitu loh Pastor, dan itu di semuanya Pastor gitu loh. Jadi apa yang harus kita, seandainya kita punya teman yang juga masih ada di situ gitu kan, apakah kita menasihatinya atau bagaimana Pastor? Atau biarin aja gitu? Jadi begini, saya cerita interaksi saya dengan teman-teman di Facebook ya. Awalnya saya punya kakak kelas itu
menceritakan dia kagum sama dosen teologinya, bahwa dia rendah hati. Dia ditanya si siapa namanya, Kain itu menikah dengan siapa gitu. Kain di kitab Kejadian itu menikah dengan siapa gitu. Sebab manusia pertama kan Adam dan Hawa. Nah, Kain itu menikah dengan siapa? Dia doktor teologi. Dia menjawabnya begini, saya nggak tahu, gitu. Karena Alkitab tidak menjelaskan. Nah, kemudian status itu direspon sama orang yang suka hal-hal teologi, terus kemudian dia menjelaskan panjang lebar bahwa seharusnya pertanyaan itu bisa dijawab. Ya, dia menjelaskan panjang lebar. Nah, teman saya yang punya status itu tidak bermaksud ingin berpolemik tentang si Kain itu menikah dengan siapa. Dia hanya mencontohkan bahwa dosennya itu orang Amerika bergelar doktor teologi, ketika ditanya dengan siapa Kain menikah, dia menjawab dia tidak tahu karena Alkitab tidak memberitahukan. Itu adalah kerendahan hati, topiknya adalah kerendahan hati. Nah, orang yang merespon itu tidak bisa menerima itu, lalu dia membuat analisa segala macam yang panjang lebar, nggak nangkep dia. Lalu saya kemudian nimbrung, saya bilang bahwa beliau selain rendah hati, tidak suka pelajaran mengarang. Wah, orang itu tersinggung dengan kalimat tidak suka pelajaran mengarang. Dia menjelaskan bahwa dia bukan mengarang, begitu. Dia itu kan pakai logika saja bisa itu dijelaskan begitu. Tapi salah dia. Poinnya adalah karena Alkitab tidak memberitahukan, maka saya tidak bisa menjawab. Nah, itu adalah kerendahan hati. Memiliki kerendahan hati sulitnya minta ampun. Kita itu sangat sombong, angkuh, bodoh, ya, sehingga kita suka mengarang apa yang tidak dijawab, yang seharusnya kita tidak jawab, kita menjawab. Yang tidak diinformasikan oleh Alkitab, kita kemudian menguraikannya dengan panjang lebar, dengan bahan dari mana. Nah, kalau kita ringkaskan itu, Bro Agus, maka kita ketemu sebuah jawaban begini. Kenapa tidak rendah hati? Saya tahu dosen saya itu bisa mengetahui semua yang dijabarkan itu, kemungkinan A, kemungkinan B, analisa C. Dia tahu, gitu. Dia tahu. Dia dokter kok. Dia tahu. Semua pengetahuan itu dia tahu. Filsafat bisa nggak kita seperti itu? Saya nggak harus jawab. Dan saya tidak merasa bodoh dengan menjawab. Saya rendah hati, tapi saya pinter, tapi saya rendah hati gitu. Bisa nggak kayak begitu? Kita nggak harus memamerkan seluruh apa yang kita tahu, nggak perlu gitu. Nah, sifat seperti itu yang hilang atau hampir hilang di masa sekarang ini, ya. Menjawab sesuai dengan kejujuran ilmu, ya, kejujuran teologi gitu. Kalau nggak ada di Alkitab, ya nggak usah diomong. Saya nggak bisa ngomong karena Alkitab tidak memberitahukan gitu. Nah, saya nggak ngomongin tentang itu, tapi ngomongin tentang core-nya ya. Jadi sikap rendah hati, nggak harus menjawab, tidak harus ngomong yang saya belum belajar gitu loh. Yang menjadi masalah dengan para polemikus atau apologetikus itu adalah dia belum menguasai sebuah topik, tapi dia membahas itu.
gagal membahas secara keilmuan, akhirnya menyerang pribadi orang itu. Nah, itu sebabnya saya tidak suka untuk berdebat. Berdebat itu apabila saya menemukan orang yang berkualitasnya cukup baik untuk berdebat, sehingga akhirnya kita asik tukar-tukaran ilmu, kita asik bongkar-bongkaran ilmu. Kalau tidak, nanti menghadapi orang yang akhirnya nggak membicarakan ilmu, tetapi dia menggunakan pokoknya gitu, terus menyerang pribadi gitu. Ya, dalam ilmu perdebatan, orang berdebat itu hanya boleh bila memiliki level yang sama. Itu, Bro Agus. Jadi untuk para debaters, untuk para polemikus, untuk para apa sih namanya itu, apologetikus, apologeters atau apalah istilahnya itu, ya mohon tidak berbicara tentang sesuatu yang kalian belum menguasai dengan baik topiknya gitu. Iya, Pak. Kan akhirnya malu-maluin kan. Iya, kadang kan memang mereka mencoba untuk menjawab semua pertanyaan, meskipun pertanyaan itu mereka nggak kuasai gitu kan. Dan atau mungkin pertanyaan itu kan ada pertanyaan yang tadi yang sebenarnya nggak ada jawabannya gitu loh, hanya Tuhan aja yang tahu gitu. Coba dijawab gitu loh. Ya, ya itulah dunia perjutupan kita gitu, Pastor, ya diisi seperti itu loh, Pastor. Ya perdebatan yang sepertinya nggak ada berkesudahan ya, Pastor, ya. Tapi mereka menganggapnya itu sebagai misi yang harus dikerjakan sampai selesai, kalau perlu sampai mati lah, mungkin seperti itu. Karena memang ya dia bilangnya ya itu penginjilan gitu loh, Pastor. Itu bagaimana, Pastor? Ya, itu salah apa namanya, memaknai perdebatan itu tidak akan menghasilkan orang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, tidak akan menghasilkan pertobatan. Kalau seseorang menang debat, dia akan tepuk tangan. Kalau dia kalah berdebat, hatinya akan panas. Gitu. Dan dia ingin mengalahkan kembali. Itu. Jadi perdebatan itu kita sedang menyuapi ego kita sedang mengipas-ipasi kedagingan kita, ya. Saya ngomong perdebatan itu dalam pengertian yang di dunia YouTube sekarang ya. Kalau yang ditradisikan di sekolah-sekolah di Amerika itu, perdebatan itu memiliki persyaratan-persyaratan tertentu, ya keilmuan yang sama, level yang sama, kayak begitu. Sehingga akhirnya bongkar-bongkaran ilmu, sehingga penonton akan diberkati oleh wawasan-wawasan yang dimiliki oleh para peserta debat itu, gitu. Dan itu bagus, itu saling memberkati. Manakala seseorang itu kalah, dia akan belajar lagi, itu. Jadi itu sebuah model yang kebetulan cocoknya di dunia barat, ya, nggak cocok di kultur Indonesia yang lebih bapaisme. Itu jadi ada nilai-nilai yang ketika dia kalah itu seperti seakan-akan habis riwayat hidupnya gitu, nilai dirinya itu hancur total gitu. Nah itu nggak pas ya, nggak pas. Itu sebabnya serangan pribadi gitu. Nah orang-orang seperti ini sedang menghidupkan apa? Yaitu yang namanya ini, Mas Agus, namanya anggur baru tapi kantongnya lama. Ya. Jadi orang Kristen tetapi hidupnya masih hidup yang lama. Hasilnya adalah kebenaran-kebenaran Kristiani yang dia miliki itu dia gunakan untuk menghantam orang lain. Itu karena kantong yang lama, hidupnya masih hidup yang lama, bukan hidup yang baru. Itu. Ya itu kita sedang ngobrolin tentang dunia per-YouTuber. Iya, iya. Iya. Kalau bisa kita
kita membagikan sesuatu yang berbeda. Kita beda, gitu. Kita nggak seperti itu. Iya, Pastor. Ya mungkin perdebatan kalau kita lihat memang kalau di Amerika memang dia punya konsepnya ya. Mungkin aku pernah lihat itu antara James White sama Michael Brown itu ya. Yang satu reformator, Calvinis ya, yang satu Calvinis, yang satu Arminian, tapi mereka debatnya juga saling ada wawasan yang saling tukar wawasan dan pendengarnya pun juga teredukasi gitu loh, pandangan Calvinis itu seperti apa juga ngerti gitu kan, pandangan Arminian itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya saling membuka diri seperti itu lah yang sebenarnya kita kangen juga gitu loh, Pastor, yang di dunia YouTube kita kan nggak ada yang seperti itu masalahnya, Pastor. Yang debat akademis yang kayak gitu, yang ada jurinya, tapi kan sekarang modelnya gini, Pastor, keroyokan gitu loh, Pastor. Jadi Iya. apa ya, nggak ada, no rule lah, ibaratnya no rule gitu loh, Pastor. Iya. Ya, saya tidak menganut Arminian. Orang yang pendendam itu biasanya Armenian. Oke. Iya, iya, iya. Oke, Pastor, ini kembali mungkin dari pembacaan kita ya, Pastor ya. Tadi kita bilang tentang Filipus itu dia melihat seorang bersama dengan sida-sida dari Ethiopia gitu ya, Pastor, yang membaca kitab Yesaya ya. Dan kemudian dia bilang tentang penggenapannya ada di Injil, dia memberitakan Injil. Tapi maksud saya, dan Pastor tadi juga bilang kan, Injil waktu itu belum ditulis secara skriptura gitu ya. Ya berarti tradisi itu ada kan, Pastor, tradisi tentang eh, Injil itu pertama kali memang dari tradisi lisan itu atau bagaimana, Pastor? Injil pengabaran zamannya Ya, Filipus itu. makanya ketika Petrus dan Yakobus mengecek ke Samaria atas tersebarnya berita bahwa pelayanan Filipus menghasilkan orang-orang percaya, kemudian dicek, ternyata mereka baru dibaptis dalam nama Yesus. Nah, marilah kita berwisata ke zaman itu, ya, ke zaman itu di mana tradisi tulisan itu sangat langka, jarang, barang mewah begitu, sehingga yang kuat adalah tradisi lisan, ya. Yang kuat adalah tradisi lisan. Pun kalau ada tulisan, penggandaannya itu kan penggandaan manual, disalin kayak begitu ya, bukan dicetak dengan kecepatan tinggi seperti sekarang ini. Nah, sehingga tidak semua orang yang melayani Tuhan pada masa itu memiliki buku pedomannya, ya, memiliki pedoman dalam bentuk tulisan, ya, itu. Nah, dalam suasana seperti itulah memberikan kepada kita sedikit gambaran betapa walaupun tidak didukung oleh kitab suci, tulisan-tulisan, buku, tapi mereka memiliki semangat yang luar biasa untuk mengabarkan Injil. Dan nasib pengabaran Injil itu ditentukan oleh seberapa telinga dan memori mereka mendengar, ya, mengingat semuanya itu. Sehingga maka dalam beberapa kasus seperti itu, kenapa harus dibaptis untuk menerima Roh Kudus dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi kalau di zaman sekarang, seseorang yang bersemangat mengabarkan Injil dan dia tidak mengetahui banyak hal, itu patut disayangkan, ya. Apalagi itu di dunia digital sekarang ini, itu mudah sekali untuk diakses, ya. Saat itu menyediakan elektronik maupun kamu buku-buku tafsiran secara
elektronik sehingga bisa diakses secara secara digital oleh smartphone kita. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak ada excuse untuk sebenarnya kita kurang informasi ya. Sebaiknya setiap orang yang ingin melayani Tuhan adalah seseorang yang ingin belajar, sebab orang itu ketika dia bersaksi, ketika dia berbicara, ketika dia mengajar, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia itu sedang menyampaikan isi dari pikirannya, ya. Maka kalau isinya nggak banyak, akhirnya ngomongnya juga ngawur gitu, ya. Seperti itu. Iya, Pastor. Ya, Dan juga ya, tadi kan juga dibilang ada Roh Kudus ya, Pastor. Jadi meskipun itu mungkin mereka Rasul Filipus mungkin eh, nggak ada nggak baca tulisan gitu kan, nggak baca Injil gitu kan. Tetapi ada Roh itu, Roh Kudus itu ya, Pastor, yang membimbing gitu ya. tapi ya ada Roh Kudus. Tapi yang sangat jelas bahwa Filipus terdidik juga dalam kitab Perjanjian Lama. Terdidik. Basic dia sebagai seorang penganut agama Yahudi, menjadi penyebab dia mengerti tentang Perjanjian Lama secara umum. Lalu kemudian para rasul memberi makna tentang nubuatan-nubuatan itu digenapi di dalam Kristus Yesus. Nah, di situ Filipus memiliki kelebihan daripada semua orang penganut agama Yahudi, ya, memiliki kelebihan. Nah, dari situlah kita juga harus berkesimpulan bahwa seseorang yang melayani harus memiliki kemampuan lebih, pengetahuan lebih. Roh Kudus sangat berperanan, ya. Roh Kudus sangat berperanan untuk seseorang itu memiliki hikmat dan kebijaksanaan di dalam menyampaikan sesuatu, ya, di dalam menyampaikan sesuatu. Jadi saya percaya peranan Roh Kudus itu luar biasa sekali, itu nyata, dan Roh Kudus pula yang harusnya menuntun kita semua untuk supaya kita bisa mengakses pengetahuan yang sehat tentang Alkitab, ya, termasuk tafsiran-tafsiran yang sehat tentang Alkitab, sehingga kita bisa berbagi kebenaran atau kita sharing kepada orang lain dalam pengajaran yang sehat itu. Iya, Pastor tadi kan juga bilang tentang referensi kita udah cukup banyak lah. Kita itu di zaman sekarang ya, kita bisa mengakses internet, kita nggak perlu baca, udah ada yang bacain gitu kan. Maksudnya baca AI atau apa itu kan bisa bacain gitu ya, Pastor ya. Ayat Alkitab bisa tinggal kita klik play gitu kan, langsung kita denger aja udah bisa gitu kan. Tapi gini, Pastor, itu kan juga memunculkan orang-orang yang gini, Pastor. Dia merasa dirinya udah dipenuhi Roh Kudus, bahkan bilang eh, dia lebih pintar dari Bapak Gereja. Itu bagaimana, Pastor? Padahal kan Bapak Gereja pun juga dinaungi Roh Kudus gitu loh. Ya, Bapak Gereja gitu loh, Pastor. Gimana itu? Ya, ya itu masalah karakter, masalah kantong lama ya, anggur yang baru di makanya mengingatkan anggur yang baru itu di kantong yang baru. Pernah kan Tuhan Yesus juga bilang tentang membuat kejahatan di kerajaan Allah gitu. Ya, saya juga pernah jemaat saya menonton, dia bilang saya suka menonton itu loh, orang seorang polisi yang sering berceramah Alkitab, khotbah gitu di mana-mana, itu masih muda tapi non job gitu, pangkatnya sangat tinggi gitu. Saya bilang ini, saya pernah nonton itu khotbah gitu, dan booming pada waktu itu. Katakan
melunasi utang Indonesia dalam 1 hari, itu sudah pasti dia kalau enggak kalau tidak pembawa besar, dia itu halu, sakit jiwa. Udah saya close, saya nggak pernah lagi percaya sama orang itu, gitu. Jadi ada ukuran untuk kita mempercayai seseorang atau tidak, gitu. Ya, dulu ada orang berkata begini, Tuhan bicara kepada saya begini, gitu. Sedikit-sedikit kalau ketemu saya, Tuhan bicara saya kepada saya begini, gitu. Terus saya sebenarnya berganti, tapi kan saya sopan, saya diam, gitu. Lama-lama ketika dia ngomong lagi, Tuhan, Tuhan bicara kepada saya begini, gitu. Oh, gitu ya, gitu. Terus saya bilang begini kepada orang itu. Baru saya bilang kepada saya begini, gitu. Tuhan ngomong apa, gitu. Kamu disuruh diem, kamu nggak boleh main Tuhan-Tuhanan lagi seperti itu. Terus itu terkesan menghargai Bapak-Bapak gereja, dan Roh Kudus itu pula lah yang menginspirasi Bapak-Bapak gereja sehingga mereka membuat tulisan-tulisan yang sangat luar biasa, mengkonsep, merumuskan doktrin yang sulit untuk dimengerti. Nggak bisa seenak-enaknya orang bilang menyalahkan Bapak-Bapak gereja, nggak ada kesopanan. Dari adabnya saja itu sudah kelihatan bahwa itu Roh Kudusnya itu merek tertentu, itu bukan Roh Kudus beneran. Karena Roh Kudus itu Roh Kudus itu ya Tuhan itu sayang semua anak-anaknya, dan Tuhan menghargai semua yang dipakai oleh Dia, semua pahlawan imannya itu. Jadi itu patut disayangkan ya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kita menghargai para pendahulu kita, para senior kita. Kalau mereka ada salah-salah kata atau salah-salah merumuskan, ya kita maklum, tapi kita nggak usah menghujat gegara seperti itu. Semua ada proses waktunya. Ya. Kita di zaman sekarang kita dimudahkan oleh teknologi, informasi, pengetahuan itu dengan mudah didapatkan waktu usia kita masih dini, gegara internet, gegara buku yang dicetak dengan sangat mudah. Tapi di zaman Bapak gereja itu sangat sulit. Nggak ada internet. Orang nunggu tua untuk bisa membaca buku, dan kita nggak menghargai mereka. Itu mustajab. Nggak boleh ya. Iya, Pastor. Ini ada satu pertanyaan lagi ya, Pastor ya, tentang sida-sida dari Ethiopia dan juga Filipus tadi yang kita baca ya, Pastor. Ya ini sedikit pengalaman pribadi ya, Pastor ya. Aku dulu juga ngambilnya dari situ ya, waktu itu kan aku mulai percaya Tuhan Yesus itu kan juga diambil dari situ. Maksudnya dia juga menggunakan ayat itu dalam arti ya kamu hanya dibaptis doang gitu kan, sedangkan untuk dalam hal katekisasi kamu ditinggalin. Nah, ya saya merasakan yang seperti itu gitu, Pastor. Apakah memang seperti ada yang model seperti itu gitu, Pastor? Maksudnya cuma sekedar dibaptis gitu kan, kemudian ya untuk gereja itu katekisasi kan, harusnya katekisasi, tapi ya saya juga termasuk orang yang tidak mengalami katekisasi gitu loh, Pastor. Ya karena memang ayat yang dipakai ya ayatnya itu tadi gitu, Pastor. Cuma sekedar ya kalau kamu udah percaya Yesus kamu dibaptis itu aja gitu. Iya, itu kan zaman waktu itu gereja nggak ada ya. Zaman waktu itu gereja nggak ada, Ethiopia nggak ada, kan juga baru ada di Samaria, di Yudea, di beberapa saja kan, itu baru ya, kan awalnya Yerusalem. Kemudian gereja belum dalam pengajaran ya, semua berpusat kepada para rasul ya, untuk mendengarkan rasul itu. Nah, terkait dengan hal itu,
menjustifikasi seperti yang terjadi di Alkitab, kita ambil seperti itu, ya. Nah, kalau di masa sekarang ini gereja di mana-mana ada, lalu bidang pendidikan dan sistemnya sudah tersistem dengan baik sekali, gitu. Maka katekisasi atau kelas persiapan baptisan itu penting untuk memberikan seseorang itu pengertian yang lebih baik, sehingga ketika dia dibaptiskan maka dia memiliki pemahaman yang dasar yang cukup mengapa dia percaya Tuhan Yesus dan mengapa dia dibaptiskan, apa kewajiban dia, gitu. Nah, kalau si sida-sida itu harus dikatekisasi dulu, nggak mungkin, sebab perjalanan pada zaman itu makan waktu berbulan-bulan untuk antar negara itu, ya, untuk sampainya dia di situ. Jadi nggak ada kesempatan, dan it's okay, gitu. Maka nggak mungkin kan di zaman modern ini masih mengandekan situasinya seperti zaman sida-sida dulu, kan nggak pas. Cara berpikirnya aneh, gitu. Nah, oleh sebab itu kesempatan untuk katekisasi adalah merupakan berkat sebenarnya, bukan beban, bukan menghalangi, ya, itu merupakan berkat, ya, sehingga seseorang Kristen itu memiliki pengetahuan yang cukup. Saya beri sebuah kisah, ya, pentingnya pengetahuan yang cukup. Jadi zaman dahulu kala itu saya menggunakan mobil EPV, ya, saya menggunakan mobil EPV untuk aktivitas. Lalu seseorang itu lagi punya proyek, dia punya proyek, sehingga dia bilang begini, tukeran dong mobilnya, gitu, ya, tukeran dong, saya tukeran dengan dia selama 1 bulan, Grand Livina, ya, saya pakai Grand Livina. Nah, itu mobil Matic, dan bahkan teman yang bersama dengan saya itu bingung dengan fiturnya, gitu. Nah, oke lah, akhirnya kita tukeran dan kita jalan. FV itu manual, FV manual, gitu. Saya disuruh nyeterin komplek untuk apa namanya adaptasi. Oke, semuanya gampang karena ini matic malah gampang banget. Saya bilang begitu. Tapi teman saya bingung dia. Kok kamu bisa pakai matic gitu? Nah, kita jalan, bensinnya tinggal sedikit nih. Saya masuk ke pom bensin. Bro Agus, sesuatu yang memalukan terjadi. Saya mau buka apa namanya itu lock dari bensin itu, nggak ketemu juga, tempatnya nggak sama. Saya bingung, tolak sambil malu. Lalu ada seseorang yang lihat saya bingung, baik hati, dia turun dari mobilnya, dia datengin saya, terus dia langsung ceklik gitu. Nah, saya menyesal pada waktu itu, kenapa saya nggak cek semua satu persatu. Kalau buka bensinnya ini di mana ya, gini, fiturnya beda gitu. Akhirnya seperti itu. Nah, begitu juga dengan orang yang percaya dan dibaptiskan. Alangkah indahnya kalau dia dibekali oleh pengetahuan dasar yang cukup sebelum akhirnya dia dibaptiskan, seperti katekisasi. Jangan berandai-andai lah seperti kayak begitulah. Itu kan zaman dulu dengan sikonnya yang tertentu seperti itu, dan masih berkhayal bahwa zaman sekarang itu seperti dulu, ya nggak mungkin. Itu orang itu aneh, ya. Atau memang kalau nggak, dia memang berjiwa pemberontak, ya. Dia ingin memberontak kepada gereja yang mapan sekarang, ya. Pengajaran mainstream, tata gereja yang mainstream itu. Nah, itu bukan cara yang bagus menurut saya. Tapi kalau dia ketemu Bro Agus di hutan dan bakal nggak ketemu lagi, terus Bro Agus percaya Tuhan Yesus melalui penginjilan dia, terus dibaptis saat itu juga, ya nggak apa-apa, karena kan situasinya khusus itu. Ya,
Ya, tadi sebaiknya lebih baik dikategorisasi dulu ya, Pastor ya. Tapi ada juga tadi Pastor bilang situasional lah, kayak kira-kira seperti itu ya, Pastor ya. Ya, Oke, Pastor, ini kita sudah hampir jamnya. Mungkin Pastor bisa kasih konklusi dari materi yang tadi, kemudian bisa ditutup dengan doa dan doa berkatnya. Silakan. baik teman-teman sekalian, kita baru saja berbicara tentang topik ketika Tuhan membuka pintu kesempatan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Saya berasumsi bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki passion atau kerinduan untuk dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Nah, oleh sebab itu, nasihat yang pertama adalah kita harus siap untuk dipimpin Roh Kudus. Ya, kita harus siap. Kita juga harus siap untuk memulai. Jangan membingungkan apa yang nanti saya harus lakukan. Ketika kita mulai melangkah, kita pasti tahu apa yang harus kita lakukan. Karena Roh Kudus akan mengajar kita bagaimana kita melakukan. Selalu ingat bahwa tujuan kita adalah memperkenalkan seseorang kepada Tuhan Yesus. Awal pembicaraan boleh apapun juga, tetap ujung-ujungnya adalah kita jadikan itu sebagai jembatan untuk memperkenalkan seseorang kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ingat ini, ketika sebuah misi sudah selesai, itu artinya misi baru sudah menunggu. Oleh sebab itu, kita harus terus melayani, jangan pernah berhenti melayani, terus melangkah, jangan pernah berhenti melangkah. Kalau berhenti boleh hanya untuk beristirahat sejenak, tapi selanjutnya kita melangkah lagi. Tuhan sedang memakai kita semua. Oleh sebab itu, tugas kita adalah melakukan bagian kita, lalu selanjutnya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk kerajaannya. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersharing tentang bagaimana Tuhan memakai Filipus untuk menginjili sida-sida yang dari Ethiopia itu. Dan kami mendapatkan semua kebenaran di situ Tuhan. Bapak, kami berdoa karena kami percaya sejatinya banyak pintu kesempatan Tuhan berikan buat kami. Tetapi kadang-kadang kami melewatkan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan oleh sebab kami tidak mampu untuk memiliki kepekaan menangkap bahwa itu adalah sebuah kesempatan. Tuhan ampuni kami. Sekarang jadikan setiap kami memiliki kepekaan rohani untuk melihat apa yang tidak terlihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan, kesempatan untuk memberitakan Injil, kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan, kesempatan untuk memperkenalkan orang kepada Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Alangkah indahnya bila setiap kami mampu menangkap setiap kesempatan itu, memaksimalkannya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami semua yang ada di Sema Adonai Tuhan, berkati supaya setiap kami dapat memanfaatkan kesempatan kami untuk belajar bersama-sama, bersharing bersama-sama, untuk bertumbuh, akhirnya menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Terima kasih Bapak, terima kasih teman-teman operator Sema Adonai, Bro Agus, Bro Trinity, kami doakan Bro Petra dan juga yang lainnya Tuhan. Kami doakan Bu Heni di dalam nama Tuhan Yesus dan semua kontributor Sema Adonai diberkati semua pelayanan mereka Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya, terima kasih Pastor tadi pengajarannya, dan teman-teman jangan lupa ya, setiap pagi nanti kita masih di renungan pagi bersama Pastor Daniel Palungan ya, yang akan mengupas tentang kitab Wahyu ya. Oke, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Silakan operator.